Istiqomah itu yang pertama komitmen dengan amal soleh. Komitmen dengan amal soleh. Komitmen dengan amal soleh. Yang kedua, mempertahankan amal soleh apapun kesibukan kita. Oke. Pertahankan tetap amal soleh itu meskipun ada kesibukan-kesibukan yang lain. Lalu setelah itu poin ketiga apa? Menambah amal soleh yang lain. Itu istiqomah itu. Nah begitulah Ramadan pun harus dibangun di atas 3 rukun tadinya, al-hubbu, war-raja, wal-khusyah. Keberkahan itu akan menjadi kekuatan kita untuk mempertahankan amal soleh yang sudah kita lakukan, kemudian bisa bertambah ya, seiring dengan waktu amal soleh itu bertambah lagi, bertambah terus tanpa meninggalkan amal soleh yang sudah kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sobat sekalian, sahabat obrolan bermanfaat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali yang mungkin biasanya bersama Ustadz Ramdan, dan hari ini alhamdulillah yang membersamainya saya Sofan Awwaluddin. Insya Allah hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, guru kita semua. Beliau seorang mubaligh serta beliau juga seorang perintis rumah Quran, ya. Betul, Ustadz? Berlebihan ini. Berlebihan. Nah, kita langsung sapa saja beliau bersama Ustadz Zaki Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Bapak. Alhamdulillah. Gimana, Ustadz? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Tadi disinggung, Ustadz, betul yang sedang merintis rumah Quran, Ustadz? Ya, rumah Quran di rumah. Yang namanya rumah keluarga. Rumah keluarga. Namanya apa, Ustadz? Ya, rumah Quran Baiti Jannati. Baiti Jannati. Bukan rumah Quran Al Faruq, Ustadz? Itu salah satunya yang sedang dirintis. Salah satunya, alhamdulillah. Jadi punya beberapa cabang. Iyalah. Alhamdulillah. Apalagi kita saat ini sekarang ada di Syahrul Quran. Masya Allah. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Kayaknya pembahasan kali ini juga seputar itu, Ustaz. Insya Allah. Seputar Ramadan. Alhamdulillah kita sudah di awal-awal Ramadan. Nah, mudah-mudahan obrolan bermanfaat ini agar kita bisa memanfaatkan Ramadan lebih maksimal, Zad. Iya, insya Allah. Memang harus begitu. Harus dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan. Betul sekali, Zad. Ada pengalaman pribadi, Zad, berkenaan dengan Syahrul Ramadan ini, Zad? Secara pribadi ini. Oh, banyak sekali ya. Mungkin yang bisa di-sharing ke teman-teman sobat sekalian dari Ustadz Zaki berkenaan dengan Ramadan. Ya, salah satu di antara pengalaman pertama ketika saya dulu di pesantren ya. Di pesantren merasakan Ramadan pertama itu penuh dengan kesedihan. Sedih karena Ramadan pertama jauh dari orang tua. Tapi alhamdulillah ya, teman-teman di pesantren itu ya seperti saudara juga ya, saling menguatkan, saling memotivasi, sehingga serasa di rumah saja. 5 hari berlalu Ramadan itu sudah seperti di rumah ya. Biasa, alhamdulillah menikmati Ramadan dengan apa, kebersamaan dengan teman-teman di pesantren. Senasib. Jauh dari orang tua. Nah itu. Jadi apalagi kalau pesantren itu, kalau di pesantren ya dulu ada sesuatu yang ditunggu nanti Ramadan itu apa? Pulang. Itu momen yang paling dinanti. Nah itu dia yang paling istimewa itu. Ini Ustadz ngobrol berkenaan dengan Ramadan yang tadi kata Ustadz ini Ramadan pertama yang yang paling berkesan ketika jauh dengan orang tua. Setiap orang pasti mengalami beberapa Ramadan, Ustadz. Setiap orang juga memiliki kebiasaan atau menerima Ramadan itu dengan cara yang berbeda juga. Ada yang menganggap rutinitas biasa, ada yang menjadikan Ramadan ini bulan yang istimewa, Ustaz. Bulan yang spesial. Ini ada perbedaan, Ustaz. Ini gimana, Ustaz, caranya agar kita ketika masuki Ramadan menjadikan Ramadan ini penuh makna, Ustaz. Tidak berlalu begitu saja, Ustaz. Baik. Penyikapan kita terhadap Ramadan tentu didasarkan pada pemahaman kita tentang Ramadan itu sendiri.
Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengistimewakan Ramadan. Begitupun bagaimana Rasulullah SAW menyikapi bulan Ramadan itu betul-betul luar biasa. Beliau ini mengistimewakan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Dan keistimewaan Ramadan itu dikhususkan oleh Rasulullah SAW dengan ornamen-ornamen ibadah yang bahkan di luar bulan Ramadan tidak dilakukan, di bulan Ramadan itu dilakukan. Kalau di luar bulan Ramadan amalnya mungkin biasa, tapi ketika masuk Ramadan baik kualitas maupun kuantitasnya bertambah di Ramadan. Nah, itu salah satu di antara sikap yang menyikapi keistimewaan bulan Ramadan itu. Harus ada perbedaan dari bulan sebelumnya dan masuk ke bulan Ramadan. Dan kita juga bisa bisa menjadikan ukuran apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin diistilahkan rugi. Ya. Kalau hari ini misalkan masuk bulan Ramadan ini sama saja dengan kemarin, rugi kita ini. Maka ada ancaman kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, binasa kita ini. Maka tidak ada pilihan lain kecuali hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Bulan ini harus lebih baik dari bulan kemarin. Apa yang membedakan baik dan tidaknya? Bertambahnya iman, bertambahnya amal soleh, bertambahnya semangat di dalam beribadah dan amal soleh. Nah, itu di antara cara menyikapi istimewanya Ramadan seperti itu. Zat, muncul itu pasti ada dorongan, Zat. Ada pemicu atau ada yang jadi motif. Kira-kira Zat, kenapa sih generasi dulu zaman para sahabat, tadi Ustaz menyebutkan bagaimana Rasul dan para sahabatnya luar biasa menghadapi Ramadan ini, sampai mereka tuh memberikan seluruh tenaganya untuk Ramadan ini, Zat. Itu yang jadi motivasi atau landasan dasarnya apa, Zat? Sampai sekuat itu, Zat? Baik. Tentu motivasi yang pertama, kalau kita membaca ya nasihat-nasihat para ulama tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut Ramadan itu. Di antaranya ada persiapan ruhiyahnya. Persiapan ruh itu dengan niyah, dengan niat kita Ramadan mau apa? Ya. Niat kita ketika masuk Ramadan ya ada ada perbedaan apa dengan bulan sebelumnya. Kemudian yang kedua, persiapan amaliyah. Persiapan amaliyah itu apa? Dari sebelum Ramadan kita sudah merencanakan kan amalan-amalan apa yang akan kita sibukkan di bulan Ramadan. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, setelah masuk Ramadan ya, persiapan tadi itu kita lihat terlaksana atau tidak persiapan yang kita lakukan itu. Ya. Nah, ala kulli hal ketika kita masuk Ramadan itu harus ada nuansa yang berbeda dan nuansa berbeda itu sangat ditentukan dan sangat dipengaruhi dengan ilmu pengetahuan. Makanya salah satu di antara persiapan kemarin itu sebelum masuk Ramadan, persiapan ilmu. Persiapan ilmu itu ya Ramadan harus diilmui, tidak hanya sekedar berjalan begitu saja. Dan makanya manusia itu di dalam melalui Ramadan ada beberapa kriteria, ada manusia biasa, ada manusia spesial, ada manusia super spesial. Itu di bulan Ramadan itu. Tergantung dari penyikapan atas ilmu terhadap Ramadan itu sendiri. Nah, itu ya. Makanya kaitan dengan persiapan ilmu. Ada salah satu fakta di lapangan begini. Yang kemudian akhirnya kita kritisi. Sebelum masuk Ramadan ada kajian rutin tuh ya. Ada kajian rutin, ada yang kemudian ba'da maghrib, ada yang ba'da isya. Pertanyaannya ketika masuk Ramadan, itu rata-rata kajian rutin berlanjut apa enggak? Libur, Zat. Nah, itu. Betul, Zat. Ini libur karena tergantikan ada sholat tarawih. Ada sholat tarawih ba'da maghrib. Ada kultum dulu kan. Ya, ba'da maghrib kan buka itu saya. Betul, Zat. Ba'da isya tarawih tadi ada kultumnya juga. Nah, kajian-kajian tadi itu dihilangkan. Padahal seharusnya ya, Ramadan itu syahrul ilmi, bulan ilmu. Harusnya apa yang sudah kita lakukan sebelum Ramadan masuk tetap dipertahankan, hanya tinggal dikondisikan waktunya. Misalkan digeserkan. Seperti contoh di Parken Blok I. Saya mengisi kajian tafsir tuh ya. Kita sarankan pada KM ya.
Kalau sebelum Ramadan kajian ini berjalan, maka ketika masuk Ramadan jangan dihilangkan. Terus gimana Ustaz? Geser waktunya, dikondisikan. Okay. Jadi setelah asar gitu. Betul itu. Jadi setelah asar menjelang maghrib. Maghrib. Daripada kemudian ngabuburit di jalanan yang nggak jelas gitu, dimanfaatkan untuk talabul ilmi. Begitu. Okay. Yang ba'da isya digeserkan ke ba'da subuh. Ya, rata-rata di bulan selain Ramadan ba'da subuh dipakai tidur lagi. Nah, di Ramadan jangan sampai ya. Harus betul-betul bulan yang produktif dengan amal saleh seperti itu. Insyaallah ya. Tadi membicarakan tentang bagaimana runtutan kegiatan ibadah kita. Perlu nggak Zat nih kita membuat jadwal rutinitas terprogram gitu Zat? Apakah nanti selama Ramadan ini ada target harian, kemudian pekanan, kemudian nanti selama 1 bulan perlu diprogram atau biarkan seperti mengalir saja? Ya, tentu ya. Ini di kajian tentang persiapan menyambut Ramadan ini harus diskedulkan ya, direncanakan. Ketika kita masuk Ramadan itu amal apa nih yang kita lakukan? Tentu harus di list itu. Kemudian targetnya harus jelas. Contoh misalkan di bulan Ramadan saya ingin menghatamkan Al-Quran minimal sekali ya, minimal sekali hatam Quran. Tapi kalau sekali itu sebetulnya ya sudah lama itu ya. Harusnya kita ada peningkatan 2 kali ya hatam Quran. Dengan dengan cara pembagian yang insya Allah kalau kita rutin mudah. Tipsnya nih Zat. Iya, contoh misalkan ya Al-Quran. Kalau kemudian kita targetnya sebulan 2 kali ingin khatam Quran, berarti kan selama Ramadan 29 hari atau 39 hari, ya 60 juz itu bagi saja per hari, sehingga sehari itu kita kejar misalkan kalau ingin 2 kali khatam berarti sehari 2 juz. Sehari 2 juz. Mesti kita baca 2 juz sehari itu. Nah, 2 juz ini kalau kita lihat Mushaf Utsmani kan 1 juz itu 10 lembar. Ya, kurang lebih 10 lembar. Ya, 10 lembar. Berarti kalau 2 juz 20 lembar. 20 lembar dibagi saja misalkan kegiatan harian di Ramadan itu misalkan ba'da subuh. Kita list dulu ba'da subuh, waktu duha, menjelang zuhur atau menjelang zuhur misalkan dipakai qailulah ba'da zuhurnya. Ba'da zuhurnya, kemudian ba'da isya, kemudian ba'da tarawih menjelang tidur 5. Nah 20 lembar itu bagi 5 waktu saja ya. 20 bagi 5 berapa? 4 lembar. Ringan baca Al-Quran 4 lembar itu. Sangat ringan. Tapi masalahnya kontinuitasnya. Nah itu Zat. Ada trik biar kontinu Zat. Ya kalau di awal Ramadan Zat, yang kita rasakan tilawah tuh kuat. Jangan kan 4 lembar per sekali duduk Zat. 1 juz sekali duduk itu insya Allah siap. Tapi ini Zat, pekan kedua tuh mulai nih Zat. Pekan ketiga apalagi. Ini Zat biar konsisten Zat. Nah ini ya betul penyakit kita ini terkadang ketika sudah 1 pekan, 2 pekan itu sudah mulai turun tuh semangat kita. Maka yang bisa menstabilkan semangat kita ini tidak lain kecuali ilmu. Ya, makanya di Ramadan itu mesti ada kajian yang bisa memandu kita untuk bisa istiqamah. Kemudian selain majelis taklim yang kemudian kita ikuti, kita harus punya kawan, teman, minimal kalau yang sudah menikah istri. Mengingatkan ya. Mi, tolong ingatkan. Saling mengingatkan ya, mengingatkan supaya continue ya di dalam mengejar target-target amalan Ramadan itu. Karena kita terkadang ya para suami ketika sudah di luar rumah, kegiatan banyak, bahkan terlupakan. Betul. Istri harus mengingatkan. Partner kan, istri itu harus jadi partner. Jangan sampai kemudian saya juga punya kesibukan sendiri. Jangan masing-masing lah. Ya Ramadan itu termasuk kerjasama ibadah, kerjasama amal soleh ditingkatkan, saling mengingatkan. Nah terutama yang bisa memicu semangat kontinuitas kita di bulan Ramadan itu ya pemahaman kita tentang istiqomah. Ya tentang istiqomah. Atau apa itu istiqomah ya? Kemarin waktu di Santolo masih ingat. Gimana ketika Ustaz Hasan menyampaikan istiqomah itu ada 3. Coba ulangi San. Antum tanya. Ana bahasakan ke bahasa sekarang. Kalau beliau kan menggunakan bahasa copy paste para ulama. Saya bahasakan hari ini.
Istiqomah itu apa? Istiqomah itu yang pertama komitmen dengan amal soleh. Komitmen dengan amal soleh. Komitmen dengan amal soleh. Yang kedua, mempertahankan amal soleh apapun kesibukan kita. Oke. Pertahankan tetap amal soleh itu meskipun ada kesibukan yang lain. Lalu setelah itu poin ketiga apa? Menambah amal soleh yang lain. Itu istiqomah itu. Nah, masalahnya banyak yang kemudian kurang tepat mempraktekkan istiqomah itu. Ada yang begini, di sana ngaji, di sini ngaji, yang penting ngaji. Seolah-olah istiqomah itu yang penting ngaji, padahal tidak. Seperti rutinitas yang wajib saja gitu, asal tertunaikan. Nah itu, seolah-olah seperti itu cukup istiqomah, enggak padahal. Nah, ketika kita masuk Ramadan, praktek istiqomah itu, contoh tadi, ada majelis taklim. Kalau kita ingin mendapatkan derajat istiqomah, jangan digantikan, jangan diliburkan. Kajian tetap ada, tinggal digeser. Bahkan ditambah. Ditambah harusnya. Nah, poin ketiga tadi itu harusnya ditambah, bukan malah berkurang gitu amal solehnya itu. Memang peluang bertambah amal banyak ya di Ramadan itu ya. Contoh tadi tarawih, kultum menjelang tarawih ya. Tapi yang sudah terlaksana amal soleh jangan di stop, jangan ditinggalkan, jangan diliburkan Ramadan itu. Harusnya makanya kata Syekh Abu Bakar itu Ramadan itu bulannya apa? Hisadiz zar'i. Ya, bulan memanen apa yang kita tuai, apa yang kita tanam. Rajab itu bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan manen, bulan panen. Panen apa? Panen ibadah, panen amal soleh. Amal soleh dan ibadah yang kita lakukan di Rajab, di Sya'ban itu jangan berkurang. Tetap pertahankan, bahkan ditambah dengan amalan yang lain. Itu mana istiqomah di bulan Ramadan itu. Di Ramadan itu harus ada kontinuitas amalan-amalan sebelum Ramadan dan ada tambahan amal soleh yang lain. Jadi itu perlu tadi diprogramkan selama Ramadan itu apa saja biar lebih meningkat mungkin saja. Iya betul, diprogram betul itu, di list bahkan ya. Ini sudah. Dulu waktu saya di pesantren setiap kali pulang itu suka ada ditugaskan apa? Amal yaumi. Amal yaumi ya. Dari mulai tilawah, kemudian doa pagi, kemudian sholat duha, kemudian qailulah pun di list itu kan bagian dari amal soleh ya. Qailulah pun. Qailulah tuh apa sih? Tidur sejenak menjelang zuhur. Menjelang zuhur ya. Jadi kalau ba'da subuh disebut qailulah enggak sih? Khawatirnya ini kenapa antum tidur ba'da subuh? Qailulah. Salah menempatkan. Jadi qailulah itu spesifik waktunya saja. Iya, menjelang zuhur. Ya. Atau setelah zuhur boleh Zat? Bisa setelah zuhur. Cuma qailulah namanya juga dari kalimat qalil. Namanya qalil apa? Sedikit. Ya. Jadi jangan sampai kemudian beralasan qailulah akhirnya kemudian 3 jam tidur. Nah, ini problem termasuk di bulan Ramadan ya, terkadang menanti waktu dengan tidur. Nggak benar ini ya. Bahkan mereka berdalil dengan kan tidurnya orang bersaum itu ibadah. Nah, ini pernyataan yang dhaif bahkan maudhu itu ya. Tidurnya orang yang saum itu ibadah. Kecuali kata ulama itu begini. Ketika kita sedang beramal saleh, contoh tilawatul Quran, ngantuknya luar biasa. Ya, sejenak hanya untuk menghilangkan ngantuk, tidur barang 15 menit, nah itu baru dikategorikan berpahala. Karena diniatkan untuk menghilangkan ngantuk supaya kontinuitas thalabul ilmi bisa tercapai begitu. Kalau kemudian ba'da subuh tidur, bangun ketika sholat duhur, ba'da duhur tidur lagi, bangun kemudian sholat asar. Bangun ba'da asar nggak mungkin tidur lagi ya, tapi dipakai ngabuburitnya itu ngabuburitnya kemudian tidak produktif lagi. Motor-motoran, jalan-jalan, kemudian memburu tajil gitu ya. Yang belum tentu dimakan juga semua. Sekarang tajil. Iya betul seperti itu. Nah ini kegiatan-kegiatan yang harus kemudian dibenahi ketika masuk Ramadan tadi, diprogram tadi apa saja dari mulai ba'da subuh ya. Program amal kita apa saja mesti diprogramkan. Kemudian targetannya apa ya, harus jelas agar kemudian nanti
selesai Ramadan itu dengan program-program ibadah dan amal soleh tadi itu, kita bisa dihantarkan kepada la'allakum tattaqun. Target dari Ramadan itu sendiri. Iya betul, karena agar menjadi hamba yang bertakwa. Nah itu dia. Karena memang ketika kita masuk Ramadan itu, kita harus mensuasanakan Ramadan itu sebagai madrasah. Baik di rumah atau misalkan di lembaga pendidikan, harus betul-betul diposisikan sebagai madrasah yang menimpa ya diri kita agar menjadi la'allakum tattaqun. Ya. Makanya kemudian dibutuhkan fa inna khairaz zadi taqwa, membutuhkan perbekalan takwa agar bisa sampai kepada takwa berikutnya. Begitu ya. Sekarang tuh kan masih pada bekerja, Zat. Ketika Ramadan masih banyak yang disibukkan dengan pekerjaan, Zat. Sebetulnya ingin memasang target-target yang tadi Ustadz sampaikan nih, baik tilawahnya, amal soleh yang lainnya, Zat, mungkin. Tapi kita sebagian orang nih, Zat, masih sibuk dengan aktivitas pekerjaannya, Zat. Nah, ini ada trik dan tipsnya gimana, Zat, biar amal soleh tetap jalan, aktivitas tetap produktif, Zat? Iya. Nah, tentu kita harus harus bisa memanage ya antara pekerjaan rutinitas kita dengan waktu-waktu luang. Terkadang kan waktu luang yang ada dipakai dalil untuk istirahat karena bekerja. Ya. Kita banyak temukan contoh ya, di daerah Pamengpeuk itu ada pabriknya yang luar biasa. Teman-teman yang semangat mengisi Ramadan itu, mereka manfaatkan waktu istirahat untuk kajian. Istirahat digunakan kajian. Dipakai untuk kajian. Jadi judulnya pun kajian di majelis ilmu. Istirahat di majelis ilmu. Istirahat di majelis ilmu. Oh, luar biasa itu ya. Itu timbul dari semangat untuk memproduktifkan waktu di bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena mereka menyadari pulang ke rumah ya menjelang maghrib. Ya, makanya nggak ada waktu lain kecuali di waktu istirahat itu. Dimanfaatkanlah. Wah, luar biasa. Saya pun ketika ngobrol dengan pengurusnya itu termotivasi juga. Jadi kita harus pandai memanage waktu, mengatur waktu. Nah, jadi bukan artian kita hentikan pekerjaan rutinitas kita, ya kita ganti, enggak gitu-gitu juga. Kalau bisa silakan. Kalau bisa silakan. Tapi kalau belum mampu, ya minimal kejujuran kita di dalam memandang waktu-waktu luang itu kita manfaatkan itu. Ada waktu sejenak baca Al-Quran, ada waktu sejenak program amal lain kerjakan. Ya, yang jadi masalah kita kurang jujur. Kemudian ada waktu-waktu luang dipakai untuk santai-santai dalam mestea, nggak ada tenaga. Scroll. Nah, termasuk ini ya, Ramadan itu yang paling harus kita waspadai ini nih, ya gadget ini. Ya, terkadang kita kan gadget itu luar biasa. Megang gadget, siapapun merasakan. Scroll 5 menit, ternyata berapa? 1 jam. 1 jam. Bahkan ada yang mengistilahkan setan gepeng. Nah, iya betul. Mengganggu kita tapi bentuknya gepeng. Betul itu ya, tanpa terasa kita ini dilalaikan. Ya, kecuali kalau saya istilahkan kan HP itu persis seperti pisau, tergantung kita memanfaatkannya, menggunakannya untuk apa. Ya, pisau kalau kita bijak menggunakan bisa bermanfaat, ya. Nyiksikan jauh kerdik kolak kan jadi manfaat ya. Tapi kalau kemudian pisau dipakai untuk menyakiti orang lain, bahaya ini. Nah, maka kita pun harus bijak ya menggunakan gadget ini, jangan sampai menjadi madharat ya, bahkan sampai lalai waktu Ramadan itu tiba-tiba 5 jam berlalu hanya untuk scroll saja. Nah, ini harus kita kemudian waspadai. Kalau scroll tausiah mungkin boleh saja. Boleh saja scroll tausiah. Ngedengerin podcast obat. Nah, ini insya Allah bermanfaat kalau scroll yang bermanfaat ya, scroll ke obat gitu ya. Insya Allah, karena kita mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu ya dari acara-acara tersebut. Cuma setelah scroll jangan lari ke yang lain. Harus sambung lagi. Jadi belanja dengan amal soleh yang lain seperti itu. Ini kayaknya tadi ada satu pabrik yang istirahatnya digunakan untuk
kajian. Ini kayaknya ada pergeseran mindset, Zed. Di mana istirahat itu dijadikan produktif, bukan tempat leha-leha. Nah, ini Zed, ngebangun mindset positif ini kayaknya penting juga, Zed. Setiap ibadah itu menjadi lebih ringan, bahkan ketika kerja bisa diselingi ibadah, istirahat jadi ibadah dan sebagainya itu jadi ibadah, Zed. Nah, ini gimana, Zed, biar merubah ibadah itu jadi ringan, menjadikan sebagai kebutuhan bukan keterpaksaan, Zed. Taib. Dimulai dari motivasi dulu. Motivasi. Ya. Dimulai dari motivasi dulu. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita. Apa motivasinya? Ada jannah, ada surga yang penuh dengan kenikmatan. Ketika kita benar memahami atau mentadaburi ayat-ayat tersebut atau basyirah, ya, ayat-ayat tentang kabar gembira itu, ini menjadi rumus nih. Kalau kita benar memahami ayat-ayat kabar gembira tadi tentang nikmat, pertolongan Allah, surga dan semua kenikmatannya, kalau kita benar memahaminya, maka insya Allah dalam hati kita akan lahir sifat roja. Rukun ibadah itu ada 3, ya, al-hubbu, wal khauf, atau al-khasyah. Kalau saya bahasakan al-khasyah, yang ketiga ar-roja. Ya. Nah, kalau 3 ini ada dalam diri kita, bahkan menjadi pondasi dalam setiap ibadah dan amal soleh kita, insya Allah, ya, semua ibadah dan amal soleh kita ini akan berkualitas dan tidak menjemukan. Nah, salah satu di antaranya membangun motivasi. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang surga, Allahu Akbar, ya. Kalau berbicara tentang surga itu bahasanya pun luar biasa indah. Ya, bahasa Al-Qur'an ketika menceritakan tentang surga itu indah sekali. Nah, kalau kita benar mentadaburi ayat-ayat tersebut, akan lahir dalam diri kita sifat roja. Sifat roja, sifat harap. Ketika Allah menceritakan ini jannah, ya, dengan segala kenikmatannya. Nah, sifat roja itu hadir. Saya berharap, ya Allah, masukkan ke dalam jannah itu. Ya Allah, masukkan saya ke dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam jannah. Begitu. Ini harapan kita. Dan sifat harap, kalau benar tumbuh dalam diri kita, akan lahir sikap. Roja yang benar itu akan melahirkan sikap. Sikapnya apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Dari roja itu saja. Iya, dari roja itu akan lahir sikap sungguh-sungguh. Sikap sungguh-sungguh dalam ibadah, sikap sungguh-sungguh dalam amal soleh. Kenapa? Dengan amal ini Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Dengan amal ini Allah akan ridhoi kita. Itu yang membuat kemudian motivasi kita ini terbangun. Ya, jadi kuatkan harapan kita kepada Allah, maka secara otomatis kesungguhan itu akan hadir. Agar kita jadi lebih ringan dalam beribadah. Betul. Itu. Nah, termasuk tadi motivasi, ya. Contoh, ini contoh kecil saja. Contoh kecil. Menikah itu ibadah bukan? Ibadah. Ibadah, ya. Ibadah. Giliran nikah mah coba kita lihat, ya, pengorbanan apapun dilakukan, ya, biaya puluhan juta dikejar nggak? Dikeluarin. Oh, dikeluarkan. Nggak ada istilah ngelebar kan? Nggak ada. Bahkan kalaupun nggak ada, minjem kan, seperti dulu. Itu. Tanah pun digadekeun. Seperti itu, ya. Ya, betul. Kemudian jarak yang jauh, kan tidak sedikit ada tuh, ya. Lintas pulau tuh nikah. Betul. Ya. Dikejar juga seperti itu. Betul. Kenapa? Karena terhadap nikah saya butuh. Kalau sudah butuh, seberat apapun dikejar. Ada mahabbah juga di sana, Zed, kalau nikah. Iya, betul. Ada rasa cinta, Zed. Ya, makanya tadinya pondasi ibadah itu, rukun ibadah itu salah satunya al-hubbu, cinta. Makanya cara menumbuhkan cinta terhadap ibadah apa? Kenali Allah. Kenali Allah dulu. Kenali Allah, maka akan Allah berikan rasa cinta kita kepada Allah, kemudian cinta kita terhadap semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta, sudah. Semuanya terasa ringan. Ringan itu, ya. Jarak yang jauh terasa dekat. Itulah cinta. Hebat, the power seperti of cinta. Dulu pernah ada tembang bahasa Sunda tuh. Apa tuh? Di juga hiji lembur. Biasa nusuk tembang. Insya Allah. Itu rasa capekna, Zed. Betul itu. Kalau sudah cinta, kalau sudah butuh, nggak ada biaya yang besar, nggak ada jarak yang jauh, nggak ada beban yang berat, nggak ada. Semuanya sebaringan. Mahabbah. Ya, sebaringan, ya. Kalau didasari dengan cinta, kemudian didasari dengan apa? Dengan harapan yang besar, kan
orang yang mau nikah nih laki-laki jauh kan ingin segera dinikahkan, ada harapan kan, harapan ingin segera dinikahkan, kabayangnya lamun geus jadi istri sah kan begitu. Ada tujuan, ada harapan yang kita bangun, dari situlah kemudian semangat itu terjadi. Ya, begitupun dalam ibadah. Tadi rukunnya ada 3, Zat. Cinta, berharap, sama takut. Takut. Nah sekarang takut gimana, Zat? Khasyah. Takut itu di dalam Al-Quran ada al-khauf, ada al-khasyah. Kalau khauf itu rasa takut alamiah, insaniyah, bawaan lahir. Takut oleh binatang buas itu. Nah begitulah Ramadan pun harus dibangun di atas 3 rukun tadinya, al-hubbu, wal-raja, wal-khasyah. Alamiah, ya. Tapi ada takut al-khasyah namanya. Itu ketakutan yang dibentuk dengan ilmu. Ya, ketakutan yang dibentuk dengan ilmu. Contoh, takut kita dengan neraka. Caranya gimana menumbuhkan takut terhadap neraka? Ya, harus kenalin neraka. Ya. Nah, ketakutan al-khasyah itu akan membuat kita, ya, sifat takut tadi itu akan melahirkan sikap kehati-hatian. Ya. Kalau kita memiliki sifat takut dengan ilmu yang tadi dibangun itu, ada tuh rasa takut dalam diri kita, maka sifat takut itu akan melahirkan sikap hati-hati. Sikap hati-hati. Hati-hati menyikapi orang lain, hati-hati menilai orang lain, hati-hati kemudian menyimpulkan segala sesuatu. Serba hati-hati. Kalau sudah serba hati-hati, insya Allah aman. Insya Allah. Ya, kalau sudah serba hati-hati itu insya Allah aman. Seperti itu. Cinta, harap, dan takut. Begitu. Semuanya terhimpun kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, itulah motivasi yang membentuk para sahabat, bagaimana mereka kemudian mengisi Ramadan itu luar biasa. Bahkan ini ada kisah yang luar biasa. Para sahabat itu kan para niagawan semua. Oh iya. Ya, tukang dagang semua. Tapi ketika masuk Ramadan, mereka hentikan ya aktivitas berdagang itu. Nah, kalau bisa mencontoh para sahabat silakan. Ya, kalau bisa. Kalau belum mampu ya bertahaplah. Karena ya. Sebetulnya kita nih saja ketika menjelang Ramadan yang dagang tiba-tiba orderannya malah omsetnya meningkat. Betul, yang tidak dagang biasanya jadi dagang di Ramadan. Betul. Minimal depan rumahnya dagang. Berarti harus ada strategi saja biar ya, itu itunya juga keambil nih. Omsetnya tetap naik tapi ibadah juga naik juga gitu. Nah, makanya dimulai dari motivasi tadi. Ya, dimulai dari motivasi dulu. Bukan tidak boleh berdagang, silahkan berdagang, tapi kita harus jujur dengan waktu, dengan amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan itu. Ya. Yang jadi masalah kita tidak jujur, ya akhirnya apa? Dagang saja terus yang dikejar. Ya, ada satu pengalaman dari salah satu ustadz terkenal ya, ustadz terkenal di Bekasi itu. Ketika awal mula dia datang ke Bekasi, semangat dagang di bulan Ramadan itu karena nanti Ba'da Idul Fitri harus mudik ke Jawa Tengah. Ya. Terus dia dagang setiap hari. Alhamdulillah tuh sekitar tahun sebelum 2000-an. Ya, dia dapat keuntungan besar dan ini diceritakan oleh dia sendiri sebagai tadzkirah peringatan bagi kita. Alhamdulillah ketika itu menjelang Idul Fitri 10 hari sebelum Idul Fitri waktu itikaf tuh dia sudah mengantongi uang banyak. Ya, uang banyak. Ketika kawannya ngajak ayo kita itikaf, wah saya lagi persiapan ini supaya bisa mudik. Ternyata apa yang terjadi? Hari 21, hari 22 23 itu dia sakit. Harus masuk rumah sakit. 3 hari di rumah sakit, semua hasil ikhtiar dagangnya habis, selesai. Akhirnya dia merenung, Ustadz ini merenung. Ini mungkin karena kelalaian saya, salah motivasi Ramadan itu. Akhirnya dia ubah. Dia ubah, kemudian akhirnya setelah pulang ke rumah, dia ngomong ke istrinya, saya harus i'tikaf, saya harus mendekat kepada Allah. Ya, kemudian dia berpesan ke istrinya, Mi, untuk tahun ini kita nggak mudik ya, karena habis tadi 3 hari di rumah sakit habis tuh. Kita tidak mudik, ya sabar saja dulu. Akhirnya kemudian i'tikaf. Apa yang terjadi kemudian sehari sebelum Idul Fitri? Salah satu jamaah i'tikaf itu bertanya, Ustadz punya jadwal sudah terisi belum jadwal Idul Fitri? Belum. Dijadwal lah. Pada Idul Fitri kemudian dia pulang ke rumah, ternyata DKM ngantongan amplop pas dibuka itu persis sejumlah waktu dia masuk rumah sakit. Akhirnya nggak jadi jadi mudik ya. Masya Allah. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah itu, jadi akhirnya dia kemudian mengambil pelajaran. Kita ini salahnya apa? Malah jauh dari Allah. Harusnya kita ini mendekat kepada Allah SWT karena Allah yang Ar-Razzaq.
Allah yang memberi rezeki dan Allah yang menjamin setiap kebutuhan kita. Luar biasa. Kalau motivasinya kita semangat berurusan berniaga ataupun bekerja, tapi ada motivasi nanti saya mau berinfaknya lebih besar daripada biasanya, Zad. Oh iya, itu pun harus dibangun. Semangat berinfak harus dibangun dari sejak awal. Ya. Kenapa? Termasuk salah satu nasihat sebelum masuk Ramadan itu apa? Persiapan mal. Persiapan mal itu apa? Kalau kita lihat para sahabat, 11 bulan sebelum masuk Ramadan mereka gunakan persiapan. Kalau zaman dulu itu di rumah itu ada lumbung khusus menyimpan padi, nyimpan makanan sebagai perbekalan itu. Goah maksudnya? Iya, itulah istilahnya orang dulu itu. Nah, para sahabat itu begitu selama 11 bulan itu nabung agar nanti ketika masuk Ramadan mereka bisa berhenti dari dagangnya. Dan sudah ada tabungan tadi itu. Digunakan selama Ramadan itu. Iya, digunakan untuk satu Ramadan itu. Ya. Nah, makanya kemudian mereka tidak kelabakan ya. Tidak kelabakan. Kenapa? Karena 11 bulan sebelumnya sudah dipersiapkan untuk satu bulan ini. Nah, ini kan sebuah program yang luar biasa. Persiapan mal ini harus direncanakan. Nah, ketika sudah masuk, misalkan kita praktekkan ya, harta yang kita dapatkan yang dari Allah Subhanahu wa taala itu ya kita infakkan. Ya, harus lebih baik dari sebelum bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, itu ya. Lebih dermawan lagi di bulan Lebih dermawan, termasuk Rasulullah SAW ajwadun nas kan. Rasulullah itu paling dermawan, apalagi ketika masuk Ramadan. Ya, itu lebih dermawan lagi. Nah, ini yang harus kemudian kita bangun juga. Ya, kita harus bangun. Kalau di luar bulan Ramadan, infak kita mungkin hanya Jumatan atau misalkan hari-hari tertentu. Kalau masuk Ramadan, usahakan tiap hari. Ba'da subuh kita infak terus. Nah, itu ba'da subuh atau ba'da tarawih itu kan ada kotak infak di masjid. Nah, infak di sana. Ya, seperti itu. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bahkan kita juga pernah dengar bagaimana Imam Syafi'i itu berpuluh-puluh kali menghatamkan Al-Quran. 40 kali. Kebayang nggak? Berarti perharinya berapa, Zed? Itu luar biasa. Itu kalau kita, Insya Allah. Satu kali hatam lebih itu. Nah, ini apakah ini yang dikejar itu? Apakah nanti kuantitas banyaknya kita membaca Al-Quran atau mentadaburi ayat-ayat Al-Qurannya dulu, Zed? Taib. Nah, ini luar biasanya Al-Quran. Ya, dikategorikan muta'abbadun bitilawati. Dibacanya saja berpahala. Apalagi nih hadis tentang keutamaan Al-Quran. Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Ternyata hadis ini berlaku di luar bulan Ramadan. Berlaku di bulan Ramadan. Iya, di luar bulan Ramadan. Jadi satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu sebanding dengan 10 kebaikan. Ini di luar bulan Ramadan. Maka ketika masuk Ramadan itu dilipat gandakan lagi. Nah, ini yang memotivasi kemudian para ulama terdahulu itu banyak tilawahnya. Ya, banyak tilawahnya. Tadabur silakan. Ya, mentadaburi silakan. Bahkan itu lebih utama lagi. Tapi momentum Ramadan ini kita lihat praktek para ulama itu. Momentumnya itu kalau tadabur kan memang butuh waktu lama ya. Betul. Butuh waktu lama. Tapi tilawah Al-Qur'an ya, makanya disebut syahrul Ramadan itu adalah syahrul Quran bitilawah, dengan tilawahnya. Ini momentum ininya nih, Allah lipat gandakan setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran. Makanya seperti tadi Imam Syafi'i puluhan kali, 40 kali bisa khatam Quran, kan luar biasa. Dan nggak kepikiran sama kita. Kita mau menghatamkan 2 kali saja kan hafat-hafatan gitu. 1 bulan kan? Itu 1 bulan. 40 kali. Kita mau menghatamkan 2 kali saja 1 bulan itu hafat-hafatan luar biasa. Masya Allah. Nah, inilah kualitas ulama terdahulu ya, luar biasa. Yang kalau kita contoh hari ini, tapi luar biasa. Di Makassar Ramadan kemarin itu ada yang bisa hatam berapa kali ya, puluhan pokoknya, tapi nggak sampai 20. Itu sampai qadarullah ya, oleh Yayasan Wahda Islamnya itu diberikan apresiasi, diumrohkan pada Ramadan itu. Luar biasa kan ya, puluhan kali bisa hatam Quran selama Ramadan. Kita ini mau 2 kali, mau 3 kali, beratnya luar biasa ya. Tapi luar biasa. Terkadang ada orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu. Saya pernah di Parken
Ya, seorang ibu sudah meninggal, ya Allah yarham, mudah-mudahan. Dia ini single parent ya. Single parent, mengurus beberapa anak, 2 anak. Dia kesehariannya jualan gorengan di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan pun jualan gorengan menjelang maghrib, seperti itu. Kita motivasi, Bu, perbanyak tilawah Quran ya. Targetkan Ramadan ini kita akan hatam berapa kali. Itu ternyata diam-diam si ibu ini menargetkan, saya harus 4 kali hatam. 4 kali hatam. 4 kali hatam, ya. Dengan kesibukannya saja. Dengan kesibukan yang luar biasa. Dia single parent lagi. Nah, ketika itu saya baru masuk ke parken itu ya, kita motivasi dan masya Allah, ya. Ketika berlalu Ramadan, kita tanya ibu-ibu tuh, Bu, siapa yang hatam 1 kali? Banyak yang ngacu, alhamdulillah. Siapa yang 2 kali? Mulai sedikit. Siapa yang 3 kali? Nggak ada. Apalagi 4 kali. Tapi selesai bubaran, ibu ini datang, Ustaz, ini mah tahadus binimah, alhamdulillah Ramadan kamari tiasa 4 kali. Masya Allah. Luar biasa, padahal seorang ibu-ibu yang sudah sepuh gitu ya, bisa 4 kali. Malu kita, Zed. Malu. Kalau sampai 1 juz ya. Betul itu. 1 juz juga itu, aduh, ngap-ngapain. Saya kan penasaran, Bu, gimana cara ngatur ibu sampai bisa 4 kali? Ya, saya manfaatkan waktu istirahat saya dipakai untuk tilawah Quran. Masya Allah. Berarti ibu kalau tidur malam itu berapa jam? Cukup 1 jam saja. Digunakan untuk tilawah. Dipakai untuk tilawah. Jadi saking perbanyak tilawah ya. Betul itu. Di mana semua orang di malam itu pakai untuk istirahat, dia sendiri baca Quran. Dan apa? Dia minta sama Allah, ya Allah mampukan saya mengejar target 4 kali hatam. Allahu Akbar. Jadi kedekatan dia kepada Allah yang memotivasi itu. Luar biasa ini. Malu anak kemarin tuh. Jadi ada doa juga saja yang menyertai ibadah-ibadah itu jadi ringan karena memohon kepada Allah agar diringankan dalam beribadah saja. Iya, termasuk ini doa sesuatu yang sangat penting. Bahkan harus menjadi persiapan sebelum Ramadan itu, doa yang akan kita minta sama Allah tiap hari itu apa? Diprogram juga doa itu. Ya. Doa diprogram saja. Diprogram juga doa apa saja. Coba keinginan kita banyak nggak? Banyak sekali. Harus diprogram makanya. Tapi jangan begini, jangan seperti orang aklion itu ya. Ya Allah, Engkau kan Maha tahu kebutuhanku, kabulkanlah. Gak perlu diungkapkan karena Allah Maha tahu. Nah ini keliru. Justru Allah itu sangat suka ya banyak diminta. Beda sebaliknya dengan makhluk, banyak diminta makin menjauh. Makin menjauh, tapi Allah itu semakin banyak diminta semakin mendekat kepada si hamba Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya kemudian di program doa pun setiap hari doa yang kita panjatkan apain? Ya, usahakan tiap hari itu beda-beda itu menu doanya itu. Menu doanya beda-beda. Menu doanya beda-bedakan karena kebutuhan kita banyak. Iya. Kalau sudah semuanya terungkapkan, ulang lagi terus. Nah, termasuk dalam hal ibadah. Terkadang kita ibadah itu menyandarkan pada upaya dan usaha kita saja. Padahal ibadah itu kita bisa ibadah itu anugerah dari Allah. Allah yang memampukan kita. Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa ibadah. Makanya jangan pernah jauh dari Allah. Selalu minta terus kepada Allah. Makanya Imam Zarnuji itu menasihatkan ya, dalam hal ibadah, dalam menuntut ilmu termasuk dalam mencari nafkah, tawakal itu harus mendominasi jiwa kita. Karena kemampuan kita ibadah anugerah dari Allah. Kemampuan kita bisa talabul ilmi anugerah dari Allah. Kemampuan kita bisa mencari nafkah pun dari Allah semuanya. Ya, makanya kuatkan segala sesuatu kita ini dengan doa. Doa itu selain silahul mukmin kan, senjata orang-orang beriman itu. Maka manfaatkan doa. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Kalimat doa di bulan Ramadan itu ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau di luar bulan Ramadan itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah akan aku kabulkan itu ya. Betul. Kalimatnya itu. Tapi ketika di bulan Ramadan ya, ujibu da'watad da'i, didahulukan itu akan aku kabulkan siapa yang berdoa. Di luar bulan Ramadan tadi itu berdoalah. Jadi ikhtiarkan dulu yang dikedepankan, baru hasilnya. Tapi Ramadan diberikan dulu hasilnya, baru ikhtiarnya mengikuti. Waktu mustajab berarti saja di Ramadan itu. Ramadan itu semuanya dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan itu mustajab semua. Nah, sudah mah kemudian semuanya mustajab, ada khusus waktu-waktu khusus lagi yang lebih mustajab lagi.
menjelang buka. Menjelang berbuka. Masalahnya kan kita lupa menjelang buka sibuk dengan apa? Kolak. Nah, sibuknya dengan kolak, tajil seperti itu. Padahal itu waktu mustajab doa. Waktu mustajab. Nah, termasuk ada yang harus dikoreksi nih. Ketika kita di bulan Ramadan, contohnya tadi waktu doa mustajab menjelang berbuka, itu mustajabnya luar biasa. Harusnya perbanyak doa itu. Kemudian ada masalah lagi ketika adzan berkumandang, itu harusnya amal soleh yang kita pertahankan apa? Menjawab adzan. Menjawab adzan. Pertanyaannya, terjawab nggak adzan? Mungkin sebagian ada yang sibuk sama kolak. Bukan sebagian, rata-rata sibuk kan mulutnya cuma. Mungkin para sobat tidak ya. Tidak termasuk. Mudah-mudahan tidak sobat ya. Nah, makanya kita koreksi ya. Meskipun kita sedang tajil ya, sedang sibuk ya berbuka, upayakan sempatkan menjawab adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena sekali lagi menjawab adzan amal soleh juga. Ya, amal soleh juga jangan sampai tergantikan. Kan buka juga amal soleh. Iya, buka tetap amal soleh, menjawab adzan pun tetap amal soleh. Berarti kan double lah amal solehnya itu. Nah, itu yang harus kita. Selain menjelang buka, waktu sahur. Nah, termasuk. Ini terkadang di kita nih, kayaknya di Indonesia dulu waktu saya masih anak-anak atau mungkin usia remaja lah, itu banyak sekali tontonan ketika di sahur tuh yang memang menarik Betul. Ini waktu sahur ini bagaimana berkenaan dengan waktu sahur ini? Nah, termasuk waktu sahur adalah waktu mustajab doa yang luar biasa itu ya. Selain waktu menjelang berbuka waktu sahur. Nah, terkadang waktu sahur itu ya dipakai dengan kesibukan tadi itu. Meskipun tidak salah ya, tidak salah, tapi lebar ya istilahnya itu. Sayang kesempatan itu kemudian tidak kita manfaatkan. Maka mulai di manage sekali lagi. Nanti nih waktu sahur jangan dipakai semuanya untuk nonton. Silakan nonton, tapi kemudian sediakan waktu untuk memanfaatkan peluang ini. Perbanyak doa. Karena waktu sahur ini waktu yang istimewa. Iya, istimewa ya. Istimewa. Bahkan terkabulnya doa itu sangat besar peluangnya itu. Itu di waktu sahur itu. Keberkahan juga turun di waktu itu saja. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah kan Rasulullah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Meskipun rata-rata nih ya kalau sudah lewat setengah bulan nih, enggak sahur juga kuat. Enggak, tetap sahur karena kita kejar berkahnya. Bukan kuat tidaknya Bukan kuat tidaknya tentang saum itu, tapi keberkahan yang kita kejar. Kalau awal-awal menu tuh hidangannya luar biasa. Tapi kalau sudah menjelang dekat-dekat ke Idul Fitri, itu menunya jadi mie instan atau telur ceplok. Ya itulah karena terporsir dengan. Tapi yang terpenting sahurnya ya, bukan menunya, bukan kuat atau tidaknya, bukan hanya itu maksudnya, tetapi juga sahur itu ada keberkahan. Kita kejar berkahnya tadi. Meskipun misalkan kita sudah bosan dengan nasi, ya kurma. Kurma minimal ada yang masuk gitu ya. Kita niatkan untuk mengejar berkahnya Allah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair 'alal ghair kan begitu. Keberkahan itu akan menjadi kekuatan kita untuk mempertahankan amal soleh yang sudah kita lakukan, kemudian bisa bertambah ya seiring dengan waktu. Amal soleh itu bertambah lagi, bertambah terus tanpa meninggalkan amal soleh yang sudah kita lakukan. Masya Allah. Itu berkah itu. Berkah. Iya, makanya termasuk di dalam Ta'limul Muta'alim Imam Zarnuji itu menggarisbawahi ilmu yang kita pelajari itu yang harus kita kejar berkahnya. Berkah ilmu. Karena dengan keberkahan ilmu itu, ilmu mudah difahami, mudah diamalkan, mudah disebarluaskan. Disitulah peradaban Islam akan kembali terbangun seperti itu. Insyaallah. Ini waktu nggak terasa ini sudah berapa menit kita di sini ada nggak kisah inspiratif baik itu dari kalangan ulama atau para salaf, para sahabat itu yang menurut Ustadz bisa menjadi contoh agar Ramadan kita kali ini bisa lebih bermakna Satu kisah saja mungkin untuk para sobat sekalian bisa menjadi motivasi untuk kita di bulan Ramadan ini. Baik, salah satu contohnya Perang Badar. Perang Badar kan bertepatan dengan diwajibkannya saum Ramadan pertama kali, ya. Nah, kita lihat di kalangan para sahabat, Rasulullah memberikan kebebasan. Mau saum silakan, tidak saum pun nggak masalah. Tapi tetap ada mekanisme lain. Ketika tidak saum,
diganti kan, diganti. Mereka yang terjun dalam perang Badar ketika itu, kalau tidak saum ganti di hari yang lain. Tapi kita lihat sahabat-sahabat yang kemudian tetap mengambil peluang Ramadan, dia tetap saum. Nah itu. Padahal berperang, Zat. Padahal perang di zaman dulu berbeda dengan perang zaman sekarang. Perang zaman sekarang kan tinggal tarik pelatuk seperti itu. Paling semuanya serba canggih kan sekarang itu. Tidak terlalu memporsir tenaga. Tapi dulu perang dulu itu, wah luar biasa. Ya fisik itu terporsir betul. Tapi luar biasanya para sahabat itu ada yang mampu melaksanakan saum di tengah dia harus berperang. Nah ini harus kemudian kita contoh. Kenapa? Karena mereka termotivasi dengan keutamaan Ramadan, dengan keutamaan saumnya. Ya, salah satu di antaranya Rasulullah kan mengkhususkan itu. Di jannah itu ada khusus pintu yang diperuntukkan mereka-mereka yang saum. Pintu apa itu? Apa itu? Ar-Rayyan. Nah inilah yang kemudian memotivasi para sahabat. Meskipun saya harus berjibaku dalam pertempuran, saya ingin melaksanakan saum. Wah, luar biasa. Pintu di jannah yang khusus bagi orang-orang yang saum itu. Yang saum Ramadan, namanya Ar-Rayyan. Nah itulah yang memotivasi para sahabat itu untuk tetap kemudian melaksanakan saum Ramadan di tengah mereka harus memporsir tenaga, memporsir fisiknya seperti itu. Kalau kita kan baru sebatas perjalanan, itu pun pakai bus, pakai motor, sudah ngeluh duluan kita. Safar, boleh betul, berbuka. Betul. Nah, termasuk di Ramadan. Safarnya di bulan Ramadan itu, ya lebih utama mempertahankan saumnya. Tapi kalau betul-betul nggak mampu, lemesnya sudah terasa, baru silakan boleh. Nah kalau di luar bulan Ramadan misalkan saum-saum biasa, nah itu diutamakan justru berbuka. Diutamakan berbuka. Ya, kalau Ramadan justru kalau di Ramadan itu diupayakan dulu maksimalkan ikhtiar kita. Kalau kuat mas tetap saum. Terus saja saum, iya, sampai beres. Kecuali kalau sudah terasa lemas nih, silakan berbuka. Karena mudiknya pakai motor gitu, saat ini lemas, kurang konsentrasi. Nah itu mungkin boleh berbuka saja. Boleh saja seperti itu. Kalau dikira misalkan kita mempertahankan saum ada madarat, silakan berbuka seperti itu. Nah berbicara tentang fikih ya kita harus bijak ya. Di sana ada khilafiyah di kalangan para ulama pun. Ya seperti itu. Alhamdulillah, Zat. Ini luar biasa, Zat. Pertanyaan-pertanyaan ini masih banyak, Zat. Sebetulnya kalau kita keluarkan, ini nggak akan beres-beres, Zat. Tapi luar biasa. Mudah-mudahan tadi apa yang pemaparan yang Ustaz sampaikan ini menjadi bekal agar kita di Ramadan kali ini tidak berlalu dengan sia-sia, Zat. Ini yang terakhir mungkin, Zat, dari pertanyaan dari saya. Kebiasaan baik kita bangun di bulan Ramadan, Zat. Tarawih menjadi qiyamul lail saja, kemudian juga tilawah, kemudian mungkin nambah hafalan, tadabbur ayat Quran. Ini kita biasakan di bulan Ramadan, Zat. Ini agar kebiasaan baik ini tetap tertahan, Zat. Tetap bertahan ketika di luar bulan Ramadan. Seperti apa, Zat? Baik. Yang pertama tentu kita minta sama Allah. Minta untuk diistiqomahkan. Ya, yang pertama ini. Yang kedua, terkadang ya ini perkara yang berat. Rasulullah SAW dalam Syama'il Muhammadiyah itu dalam sebagian riwayat ubannya Rasulullah itu tidak lebih dari 20. Tidak lebih dari 20. Tapi tatkala turun ayat tentang istiqomah, itu bertambah banyak ubannya Rasulullah itu. Kenapa? Menjadi tambahan pikiran yang luar biasa. Ternyata istiqomah itu ringan diucapkan, tapi praktiknya luar biasa. Tapi di balik keistiqomahan itu, masya Allah, ya, dalam surat Fussilat itu ayat 30, ya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah ini yang harus kita bangun, istiqamah. Ya, tadi contohnya minta sama Allah, yang kedua catat program-program baik yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan itu kita rencanakan lakukan juga di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, pentingnya kita berteman, pentingnya kita kemudian memberikan pesan, tolong ingatkan saya tentang program ini. Itu penting sekali, ya. Karena terkadang sekali lagi tadi, terkadang kita menyandarkan kepada usaha kita sendiri, ya. Padahal kita butuh, ya. Ad-dinun nasihah kata Rasulullah kan begitu. Agama itu adalah nasihat. Yang namanya nasihat kan, ya, perlu orang lain untuk memotivasi kita. Maka
kita titipkan ya program-program kita ini ke teman kita. Tolong ingatkan saya dengan program-program ini. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya tadi itu, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa kita pertahankan sampai di luar bulan Ramadan nanti. Alhamdulillah. Terakhir sekali, Zat. Apa itu? Mungkin ini, Zat, kita minta satu pesan dari Ustadz agar Ramadan ini penuh makna, Zat, buat kita semua. Satu pesan saja, yang sepesan singkat agar kita termotivasi, Zat. Baik, apa pesannya ya? Satu lah ya. Ya. Ini mengingatkan dulu ya ketika di pesantren Ramadan pertama pas dengan materi mahfudhat. Manjadda wajada. Wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Siapa yang bersungguh-sungguh memanfaatkan bulan Ramadan ini, dia akan mendapatkan ganjaran yang Allah sediakan. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah kesungguhan di dalam mengisi Ramadan ini dengan seluruh program ibadah dan amal soleh, sehingga kita mendapatkan apa yang Allah janjikan nanti. Amin ya Rabbal Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Zat, alhamdulillah. Tak terasa, Zat, beberapa waktu yang kita lalui itu terasa cepat dengan diskusi-diskusi hangat seperti ini. Ini Ramadan di 1446 Hijriah ini, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkannya, Zat. Mudah-mudahan kita bisa lalui nih Ramadan ini lebih berkualitas lagi. Tidak hanya sekedar jadi angan-angan. Ingin seperti ini, ternyata ketika Ramadan target-target, rencana-rencana ternyata tidak terrealisasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan saja. Amin ya Rabbal alamin. Jazakallah, Zat, hari ini di tengah-tengah kesibukan antum bisa menyempatkan hadir ke Bahteranu. Kami ucapkan jazakumullah jaza. Kemudian juga terima kasih jazakallah ini atas semua ilmunya. Mudah-mudahan para sobat sekalian, sahabat obrolan bermanfaat juga bisa mengambil hikmah dari diskusi kali ini, dari podcast kali ini berkenaan dengan Ramadan. Kami beserta tim Sofwan Awwaluddin dan Ustadz Zaki Muslim beserta rekan-rekan yang lainnya izin pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.